Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita menggunakan kitab Fathul Ma'in, syarah kitab Qurratul Ain. Kitab ini adalah karangan Al-Allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bab shaumi, ini satu bab pada menjelaskan tentang puasa. Jadi kemarin kita baca mukadimah langsung ke bab puasa. Untuk mencocokkan momentum bulan puasa ini yang lagi sebentar. Puasa lagi sebentar, puasa tahun 2023. Dia as-shaum itu lugatan secara bahasa al-imsakun. Al-imsaku yaitu menahan. Wa syara'an, dan secara syara' puasa itu berarti imsakun, menahan diri an muftirin, dari segala yang membatalkan. Bisyurutihil, hati-hati dengan syarat-syaratnya puasa yang akan disebutkan. Wa furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah, dipardukan, maksudnya dipardukannya puasa bulan Ramadan itu pada bulan Sya'ban fi sanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrati, daripada tahun hijriah. Jadi perlu teman-teman ketahui, jadi orang-orang yang masuk sebelum hijriah, tahun pertama dan tahun-tahun sebelumnya yang belum dihitung tahun hijriah saat itu, maka mereka itu tidak ada yang berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi memang karena belum diturunkan perintah untuk berpuasa. Wahwa, dan dia shaum itu min khasaisina, dari ciri-ciri kita, keistimewaan kita umat Islam. Puasa itu sangat-sangat diasosiasikan dengan agama Islam. Bahkan puasa itu menjadi rukun apa? Rukun Islam. Nah, wa minal ma'lum, dan puasa itu juga dari sesuatu yang sudah dimaklumi, minaddin, dari agama kita, bil darurah, dengan pasti. Ada memang agama-agama yang lain yang menyuruh umatnya untuk berpuasa, akan tetapi tidak segamblang dengan perintah berpuasa, sehingga menjadi rukun. Perintah berpuasa juga mereka itu berbeda dengan puasa kita yang ada sahurnya, yang ada berbukanya pada saat waktu maghrib. Dikisahkan bahwa Nabi Isa itu berpuasa selama 40 hari. Tetapi itu puasanya hanya makan saja, bukan puasa minum. Ada pendeta yang ingin mengikuti beliau di Afrika untuk puasa selama 40 hari. Berakhir memang puasanya, berakhir karena dia meninggal sudah dikubur karena tidak tahan kayaknya. Yajibu shaumu syahri Ramadan, wajiblah puasa pada bulan Ramadan. Ingat, dalam kurung ini adalah matan dari Qurratul Ain. Ijma'an itu secara ijma'. Bikamali Sya'ban salasina yaman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban itu 30 hari. Au ru'yati adalin wahidin,
Nah, dengan apa itu berpuasa? Ya, pertama dengan sempurnanya bulan Sya'ban, au ru'yati adlin wahidin, atau melihatnya seseorang yang adil. Walau masturan, walaupun ada keadilan orang yang melihat itu tertutup, hilalahu, ia melihat akan hilalnya bulan Ramadan. Kapan dia melihat? Ba'dal ghurubi, setelah tenggelam matahari. Nah, jadi ini sesuai dengan proses penglihatan hilal di Indonesia. Melihat hilal ketika maghrib. Memang itu waktunya. Masturan ini maksudnya ada orang itu mungkin belum teruji secara belum diuji, belum disumpah atau gimana itu kan. Nah, walaupun ada keadilannya itu tertutup. Idza syahida biha, apabila mempersaksikannya biha, orang yang melihat itu, indal qadi, itu ada ia dekat dengan di sisi qadi. Nah, jika hanya dia saja yang melihatnya, maka yang wajib puasa itu ia yang melihatnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Berbeda halnya apabila dia bersaksi di sisi qadi. Nah, kalau di sisi qadi dia bersaksi lalu qadi menerima, maka yang wajib itu bukan hanya dia dari yang percaya, tetapi seluruh negeri yang berada di bawah kekuasaannya qadi. Itu kalau diterima. Walau min itbaqi ghaimin, walaupun beserta ada tertutupnya awan. Bilafzi asyhadu anni, dengan lapas ini maksudnya ia bersaksi kepada qadi dengan lapas-lapas tertentu, bukan lapas yang bebas, ada syarat-syaratnya. Ada syarat bagaimana dia melapaskan penglihatannya itu atau sumpahnya nanti ataupun persaksiannya itu. Apa? Bilafzi asyhadu anni, dengan lapas aku bersaksi, anni bahwasanya aku raaitu telah melihat aku al-hilal akan hilal, au annahu, atau bahwasanya halla. Jadi halla ini telah nampak hilalnya, telah muncul hilalnya. Nah, ini lapasnya. Wala yakfi qauluhu, dan tiadalah mencukupi oleh perkataannya orang yang bersaksi itu. Asyhadu anni, dengan ucapan asyhadu anna ghadan, aku bersaksi bahwasanya ghadan itu esok hari min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Nah, kalau dia berucap seperti ini, maka ini tertolak persaksiannya. Aku bersaksi bahwasanya besok itu adalah Ramadan. Ini tidak bisa nih. Wala yuqbalu ala syahadatihi, dan tiadalah diterima dari persaksiannya orang yang bersaksi itu illa syahadatun adlaini. Ini kecuali dari dua orang yang saksi adlaini yang adil. Wa bi thubuti ru'yati hilali Ramadan, dan dengan sebutnya ru'yah hilali Ramadan, dengan sebutnya melihat hilal pada bulan Ramadan yang indal qadi, di sisi qadi. Jadi kalau ada orang yang melihat hilal itu jauh dari qadi, maka yang menentukan itu ada dia bersaksi kepada dua orang yang adil. Nah, ini adilnya itu di sini tidak disebutkan masturannya, berarti adilnya itu harus disumpah lah gitu. Harus memang benar-benar adil. Orang yang jadi syahadah ala syahadah ini. Persaksian di atas persaksian. Wa bi thubuti ru'yati hilali Ramadan, dan dengan tetapnya melihat hilal bulan Ramadan indal qadi, di sisi qadi itu, bi syahadati adalain, dengan persaksiannya seorang yang adil, dengan persaksian seorang yang adil baina yadayhi, di depannya. Ya, kama marra, sebagaimana yang telah lalu. Wa ma qawlihi, dan beserta perkataannya qadi. Apa kata qadi? Sabata indi, telah tetap di sisiku, maksudnya ia telah menetapkan. Kalau hakim ya telah mengetok palunya lah. Ini bahwa ia menerima persaksian itu bahwa besok itu puasa. Yajibu shamu, wajiblah puasa. Nah, kalau sudah ditetapkan sama qadi, sama kemenak di Indonesia lah. Walaupun kemenak itu kan itu perintah dari presiden lah sebagai ketuanya.
Nah, tetapi yang sudah ditugaskan kepada Kemenak. Nah, kalau sudah Kemenak yang bilang kita puasa, yang wajib puasa itu bukan orang-orang Kemenak saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke, di mana kekuasaan presiden itu. Akan tetapi karena Indonesia bukan hanya bermadzhab Syafi'i, maka ya terserah yang lain. Yang penting dengan satu metode yang standar lah, ada hisab, ada ya seperti kawan-kawan Muhammadiyah. Nah, di sini kan tidak ada tentang menghisab di sini. Ini yang lebih kuat itu tentang ru'yah. Ataupun ini karena ini masih zaman dulu, jadi yang diandalkan itu masih ru'yah. Yajib shamu ala jami'i ahlil baladi, wajiblah puasa atas semua penduduk negeri al-mar'i yang terlihat fihi padanya hilal. Wa kasubuti, dan seperti tetapnya di sisi qadi, indal qadi, apa yang tetap al-khabarul mutawatir, yaitu pesan informasi yang sudah tersebar biru'yatihi, dengan melihatnya hilal. Jadi memang ini sudah ciri-ciri Ramadan itu sudah sangat-sangat kuat. Jadi bukan hanya tentang iklan marjan saja yang bertebaran di TV. Kalau kita berpegangan sama iklan marjan, maka itu sangat-sangat merusak ya. Karena iklan marjan itu muncul 1 bulan kadang, atau 2 minggu sebelum puasa itu sudah muncul marjan. Maaf, ini cuma bercanda ya. Biruyatihi, dengan melihatnya hilal, walau min kufarin, walaupun ada informasi tentang melihat ru'yat hilal itu berasal dari orang kafir. Nah, jadi saking sudah tersebarnya informasi, sehingga kalau ada orang kafir yang memberitahu kita bahwa besok puasa, maka itu bisa diterima. Seperti misalnya teman-teman dari Hindu misalnya, kan setahu saya mereka itu juga menghitung penanggalan dari Qamariyah atau lunar kalender atau kalender lunar. Liifadatihi al-ilma, karena memanfaatkan dengannya hilal itu, memanfaatkan orang informasi memanfaatkan manfaat dari orang kafir akan satu pengetahuan, ada ilmu al-dhariri yang pasti. Wazunna dukhuluhu, dan disangkakan masuknya puasa itu bil amarati, dengan tanda-tanda al-zahirah, dengan tanda-tanda yang nampak. Nah, jadi mungkin ini nanti Allah tidak tatakhallaf adatan, yang secara kebiasaan itu tidak menyalahi adat. Karuyatil qanadilil ma'alaqati bil manair, seperti melihatnya kendil-kendil, dian-dian, lentera-lentera, lampu-lampu lah gitu. Yang digantungkan bil manairi, di menara-menara. Jadi ini mungkin kebiasaannya di desanya musannif ini. Mungkin. Jadi kalau masuk puasa ada tandanya, ada kebudayaannya, yaitu menggantung lampu-lampu di menara. Wa yalzamul fasiqu, dan wajiblah kepada orang fasik, wal amda wal unsa, dan kepada hamba dan kepada perempuan. Apa yang mewajibkan? Ya al-amalu, yaitu wajibnya beramal biruyati nafsihi, dengan melihatnya sendiri, dengan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi kalau ada orang fasik melihat hilal, nah kalau dia yang melihat, maka yang wajib itu dia juga, atau orang yang percaya kepadanya, atau salah satu daripada ketiga ini. Wakadha, dan begitu juga man i'taqada sidqa nahwi fasiqin wa murahiqin. Dan begitu juga orang yang percaya dengan kejujurannya, semisal orang yang fasik ini dan murahiq ini, anak-anak yang akan dewasa ini. Jadi ini masih anak-anak ini. Kalau remaja gimana? Mungkin remaja lah ya. Remaja itu awal-awal remaja yang mau fase dewasa lah, itu namanya murahiq.
Dengan apa kita percaya? Fi ikhbari bi ru'yati nafsi, dengan informasinya ia dari ketiga orang itu, dari kedua orang ataupun ketiga orang itu, bi ru'yati nafsi, dengan melihatnya ru'yah dengan mata kepalanya sendiri. Pokoknya kalau dia sudah bersumpah dan ciri-ciri Ramadan itu sudah jelas, maka nggak apa-apa kita ikuti dia. Tetapi jangan tanggal 27, tanggal 28 dia melihatnya, itu masih jauh. Ini kalau sudah tanda-tandanya itu sudah nampak. Au subutiha, atau dengan informasi tetapnya. Atau dengan tetapnya hilal itu. Nah, jadi kan pertama kita mempercayai dengan informasi ia telah melihat hilal dengan mata kepalanya ia sendiri, ataupun ia menyebutkan, ia bersumpah dengan bahwa ia bersumpah bahwa di negeri sebelah itu bi baladin muttahidin matla'ahu, jadi telah terbit, artinya telah tampak hilal di negeri yang satu matlaknya dengan kita. Jadi ada negeri A, kita berada di negeri A. B itu sama matlaknya dengan kita. Nanti penjelasan matlak ya. Jadi ini anak-anak ini bersumpah ataupun Hasak ini bersumpah bahwa di negeri B itu sudah nampak hilal. Nah, karena dia sudah nampak di sana, maka kita di negeri A itu mungkin tertutup awan atau gimana, maka kita boleh mengikuti pendapat ini. Sama ada awal Ramadan, pada awal Ramadan. Jadi melihat hilal itu baik pada awal Ramadan wa akhirahu. Mungkin ini isim kana sawa, khabar kana awal dan akhir. Awal Ramadan wa akhirahu alal asahi, atas pendapat yang paling kuat. Jadi melihat hilal itu disarankan pada awal dan akhir Ramadan, itu pendapat yang paling kuat. Memang kalau kita kan dua-duanya memang. Wal mu'tamadu, yang paling mu'tamad, yang di wal mu'tamadu anna lahu, adalah baginya itu orang yang melihat hilal itu alaihi i'timadul alamati, berpegang pada tanda-tanda bidukhuli syawal, dengan masuknya bulan Syawal. Bisa bidukhuli syawalin atau bidukhuli syawal. Bidukhuli syawalin itu tidak kita tentukan bulan Syawalnya yang mana. Jadi ada ilat kema'rifatannya yang sudah hilang satu. Idza hasala lahu i'tiqadun jazimun, apabila hasil baginya orang yang melihat itu akan satu i'tiqad yang sudah tegas, bisidqiha, yang dengan kepercayaannya, dengan kejujurannya orang yang melihat, dengan kejujurannya orang yang di atas itu. Kama aftabihi, sebagaimana memfatwakan dengannya puasa itu siapa? Syaikhana, itu dua guru kami, Ibn Ziyadin wa Hajarin, yaitu Ibnu Ziyad dan Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kajami'in muhaqqiqin, sebagaimana seperti segolongan dan segelompok besar muhaqqiqin, ulama muhaqqiqin. Muhaqqiqin ini ulama-ulama hakikat atau ulama-ulama yang mendetail yang dalam ilmu agamanya dan banyak. Jadi bukan hanya satu satu bidang ilmu saja, bukan, tapi banyak. Wa idza shamu, nah apabila mereka berpuasa orang-orang ini, walau bi ru'yati adlin, dengan sekira melihatnya melihatnya orang yang adil, aftaru, maka mereka boleh berbuka atau berlebaran ba'da salasina, setelah 30 hari. Nah, kalau ada banyak orang yang mulai berpuasa karena bersaksinya seorang yang adil, maka setelah 30 hari maka ia boleh berlebaran. Wa illam yarau al-hilal, walaupun dia tidak melihat hilal, walam yakun ghaimun, dan tidak ada mendung, tidak ada awan saat itu, jadi masih cerah.
tetapi tidak melihat hilal, maka dia maka dia itu boleh berlebaran. Likamalil adati, karena sempurnanya jumlah bilangan hari 30 kan sudah maksimal. Bihujatin syar'iyyin, dengan hujah yang syar'i. Walau shoma, nah jika ada seseorang, kalau di atas wa idza shamu, nah ini shoma. Walau shoma, jika ada puasa orang itu biqauli man yasiqu dengan perkataannya orang yang ia percaya. Hanya percaya saja, mungkin di sini bukan dia terpercaya, dia hanya percaya tetapi tidak adil mungkin. Tsumma lam yara al-hilala, kemudian ia tidak melihat akan hilal ba'da salasin, setelah 30 hari. Nah, ia sudah berpuasa selama 30 hari karena ia percaya dengan orang yang tidak terpercaya lah gitu. Ma'asohi, walaupun ada langit itu cerah, lam yajiz lahul fitr, maka tidak boleh baginya itu untuk berbuka atau berlebaran. Jadi ini ada perbedaannya sedikit. Lam yara di sini fi'il mudhari' majzumun bihazfi harfin ilah, karena ada amil jazam lam. Walau roja, jika mengambil kembali, roja di sini jika kembali, asyahidu, jika menarik kembali orang yang bersaksi itu ba'da syur'ihim fi shaumi, setelah disyariatkan, setelah melakukan syariat fi shaumi, di dalam puasa. Maksudnya gini, ada orang yang bersaksi, tetapi ketika orang-orang sudah mengikuti persaksiannya dan orang-orang itu berpuasa, tetapi dia menarik kembali persaksiannya, lam yajuz lahumul al-fitrah, maka orang yang puasa itu tidak boleh berbuka ataupun tidak boleh memutus puasanya. Lanjut sudah. Wa idza sabata, apabila telah tetap ru'yatuhu, oleh nampaknya, oleh melihatnya orang yang melihat hilal itu bibaladin, pada satu negeri. Nah, ini sudah jelas ada hilal, lazimah hukmuhu, wajib hukumnya orang, lazimah hukmuhu, maka wajib hukumnya berpuasa, al-balada, akan negeri, al-qarib, yang dekat, al-balad al-qariba, yaitu negeri yang dekat, dunal ba'id, bukan negeri yang jauh. Seperti kasus tadi, ada negeri A dan negeri B ya berdekatan, maka kalau sudah negeri A itu puasa, maka negeri B atau negeri salah satunya itulah maka wajib berpuasa. Bukan yang jauh, seperti misal Arab Saudi puasa, Indonesia itu tidak wajib puasa karena itu sangat-sangat jauh. Itu bukan satu matla, bukan satu tepat terbit matahari. Bahkan di Indonesia sendiri itu saking besarnya negara ini, matlanya itu berbeda-beda. Tetapi karena sudah berada dalam satu kekuasaan seorang presiden atau qadhi, maka walaupun beda matlanya, maka kalau sudah puasa ditetapkan oleh penguasa, maka ya berpuasa lah gitu. Wa yathbutul ba'du, dan tetaplah oleh jauh itu biikhtilafil maqala, dengan berbedanya tempat terbit. Nah, ini pembahasan tentang tempat terbit. Dan tetaplah standar jauh itu dengan berbeda maqala, dengan berbedanya tempat-tempat terbit, anal as-sahih, atas pendapat yang paling kuat. Wal muradu, dan yang dimaksud biikhtilafiha, dengan berbedanya ia matlaknya itu, an yataba'adal mahallani, hendak bahwasanya berjauhanlah dua negeri, bihaisu, dengan sekira, lau ru'iyah fi ahadihima, jikalau di ru'iyah atau apabila ru'iyah, apabila dilihat ru'iyah hilal fi ahadihima, pada salah satu daripada dua negeri yang berjauhan itu, lam yarahu al-akhar, maka tidak melihat yang lain, maka negeri yang lain itu tidak melihat. Misalnya di negeri A dan B itu, negeri A sudah melihat hilal, negeri B tidak, maka kenapa dia tidak melihat? Itu kemungkinan matlaknya berbeda. Kalau dia matlaknya sama, maka
bisa saja dia tidak melihatnya, tetapi ada sebabnya, ada sebab-sebab seperti mendung, seperti hujan atau gimana lah gitu. Ghaliban itu secara umum. Ya, secara umum maksudnya di sini kalau dia matlaknya sama, maka secara umum itu maka negeri yang sama itu akan tetap bisa melihat hilal. Nah, berarti ini alal istiqra, ini berdasarkan penelitian. Qalahu fil Anwari, berkata beliau fil Anwari di dalam kitab beliau Al Anwar. Nah, siapa pengarangnya ini ya? Saya juga tidak tahu siapa pengarang Al Anwar ini. Coba saya cek dulu. Jadi pengarang kitab ini Al Anwar ini adalah Syekh Al Alamah Jamaluddin bin Ali Ibrahim, apa katanya tadi itu, Az-Zabar. Ini dia nih. Bisa kita lihat sama-sama. Ini Al-Anwar ini karangan dari kitab seorang Al-Alamah Syekh Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili tahun 779 Hijriah. Itu ulama Syafi'i ya. Lanjut. Wa qalat Tajud Tibrizi, dan berkatalah Imam At-Taj Tibrizi, wa aqarahu ghairuhu, dan menetapkan akan perkataannya oleh selainnya Tibrizi, Taj Tibrizi, la yumkinu ikhtilafuha, tidaklah mungkin berbedanya matla fi aqalli min arba'atin, pada sekurang daripada min arba'atin wa ashrin, daripada 24 parsakhan. Jadi kalau ada negeri jaraknya itu kurang dari 24 parsah, kurang dari 24 parsah, maka matlaknya sama. 24 parsah itu kalau dihitung kilometer berarti 120 kilometer. Kalau dia lebih dari 120 kilometer, maka itu apa namanya, bisa saja kemungkinan matlaknya itu berbeda. Tetapi nanti di kitab-kitab fikih lain ya bisa saja berbeda. Ana bahas Subki wa tabi'ahu ghairuhu, dan memperingatkan oleh Imam Subki dan mengikuti ianya peringatan Imam Subki ghairuhu oleh selainnya Imam Subki, ala annahu, atas bahwasanya yalzamu min ru'yati, wajib daripada meru'yah, daripada pengeruyatan itu fil baladi syarqi, daripada negeri yang timur, ru'yatuhu fil baladi al-gharabi. Jadi sini ru'yatuhu fa'il, ru'yatu fa'il yalzamu di depan. Jadi wajib ru'yah itu di negeri yang sebelah timur, itu ru'yatnya itu di negeri barat min ghairi aksen, dengan tanpa sebaliknya. Jadi kalau ada negeri yang timur itu sudah nampak ru'yahnya itu, nampak hilalnya itu, maka yang sebelah barat wajib ikut. Kenapa? Idzal lailu, karena malam itu la yadkhulu fil biladi syarqiyah qablu. Idzal lailu yadkhulu, karena malam itu masuk qablu, terlebih dahulu ia masuk fil biladi syarqiyah, pada negeri yang sebelah timur. Kan kalau Papua itu pasti lebih dahulu malam daripada Jakarta. Jakarta itu lebih dulu malam daripada Aceh. Wa qadiyatu kalamihim, dan kehendak daripada perkataan mereka para ulama, annahu, bahwasanya dalam sya'an mata ru'yah, mata ra'a fi syarqin, maka kapanpun melihat seseorang yang berada di negeri yang timur, lazima kullu gharbiyyin binisbati ilaihi, maka wajiblah oleh tiap-tiap orang yang ada di barat itu maka wajiblah bagi orang-orang yang di barat itu nampak hilalnya binisbati ilaihi, dengan dinisbatkan kepadanya negeri timur itu, al-amal, yaitu beramal, betil karuyati, dengan
itu ru'yah yang sebelah timur. Wa ini ikhtalafatil matali' sekalipun berbeda matla'nya. Semoga dapat dipahami. Lanjut lagi sedikit. Wa innama yajibu shaumu Ramadan, dan hanya sanyalah wajib puasa bulan Ramadan itu kepada siapa? Ala kulli mukallafin, atas kepada orang-orang yang mukallaf. Apa maksudnya mukallaf? Ay balighin akilin, itu balig dan berakal. Balig itu kalau laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid. Nah, umurnya ini bisa saja bervariasi. Akilin dan berakal. Jadi orang gila itu tidak wajib. Mutyaqin lahu. Kedua, pertama orang mukallaf, orang yang mampu baginya lahu berpuasa ayil Islam. Hisan, baik secara hissi wa syar'an, dan secara syar'an. Hisan ini secara biologis dia mampu, tubuhnya kuat, umurnya muda gitu. Dan secara syara, adapun secara syara ada umurnya muda, tubuhnya kuat tetapi tidak wajib. Fala yajibu ala sabiin, maka tidaklah wajib puasa atas anak-anak wa majnunin dan orang gila, wala ala man la yutiquhu, dan tidaklah wajib juga atas orang yang tidak mampu berpuasa. Kenapa? Likibrin, karena tua, au maradin, ataupun karena sakit yang gimana, la yurja buruhu, yang tidak diharapkan sembuhnya. Jadi sakitnya sudah parah, tidak diharapkan sembuhnya. Kayaknya kalau dia sembuh itu butuh ma'unah, yang effort yang lebih lah gitu. Wa yalzamuhu muddun. Nah, ada konsekuensinya kalau dia tidak puasa, orang tua ataupun orang yang sakit. Apa konsekuensinya? Yaitu wajib baginya mengeluarkan makanan pokok itu 1 mud. Likulli yaumin, itu setiap hari 1 mud. 1 mud itu berapa itu ya? 6 ons kalau nggak salah. Tetapi di berapa ya kebiasaannya? Nanti saya cek dah. Ataupun diikutkan kepada zakat apa namanya? Zakat dalam zakat fitrah mungkin diikutkan, itu lebih sangat lebih dari 1 mud itu. Lanjut. Wala ala haidin. Nah, ini yang secara syar'inya, dan tidak wajib bagi orang yang haid, wa nufasa, dan orang-orang nifas, khusus bagi wanita berarti ini. Li'annahuma, karena bahwasanya keduanya, orang yang haid dan nifas itu, la tutiqani, tidak mampu keduanya perempuan itu syara'an, itu secara syara'. Ini maksudnya hisan dan syara'an. Wa furduhu ay fardu puasanya itu. Nah, nanti kita lanjutkan. Kalau ada kesalahan di dalam mafhum dan pembacaan kitab ini, semoga ada perbaikan dari teman-teman, karena saya juga orang baru belajar. Lastu bi ahli, aku itu bukan orang yang ahli. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.